Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u sabi'a asyara utawi iki macem kang nomor 17 iku fi ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarihi, ing dalem mengenal pira-pira asmane Al-Qur'an, jenenge Al-Qur'an, wa asma'i suwarihi lan jenenge pira-pira surate Al-Qur'an. Qala al-Jahid, qala ngendika sapa al-Jahid, Imam al-Jahid, Imam Umar bin Bahr bin Mahbub al-Mu'tazili, orang Mu'tazilah. Pedersen sangat tahu ini sama orang ini. Ya, saya tahu dari baca itu. Qala al-Jahid, qala ngendika al-Jahid itu sapa Imam al-Jahid. Sammallahu kitabahu isman mukhalifan lima sammal arabu kalamahum alal jumali wat tafsir. Saman jenengi Allahu sapa Allah kitabahu teng kitabipun Allah isman kelawan jeneng, mukhalifan kang nulayani utawa membedani utawa berbeda lima dari barang, maksudnya nama, sama kang jenengi al arabu sapa wong Arab, kalamahum ing kalame wong Arab, alal jumali ngatasi pira-pira susunan kata, jumlah, kumpulan, wat tafsir lan rincian. Meskipun Imam Al-Jahid ini orang Mu'tazilah, tentu secara akidah berbeda dengan As-Suyuti, tapi karena satu-satunya orang yang mampu menggambarkan, membuka bab ini dengan baik oleh As-Suyuti dipilih, itu tetap Imam Al-Jahid itu. Meskipun secara ideologi mungkin berbeda, tapi bagus uraiannya, kan gitu. Sama jenengi sopo Allah, jumlah tahu ing kumpulane kalame Allah, Qur'anan kelawan sebutan Al-Qur'an, kama kaya dene, manya zaidah boleh, kama kaya dene sammau, yang betul sammau bacanya. Sammau jenengi sapa wong Arab diwanan kelawan diwan. Jadi jenengi napa kalame wong Arab secara utuh disebut diwan, kalau Al-Qur'an secara utuh jumlahnya disebut Al-Qur'an. Wa ba'dahu lan ing sebagiane Al-Qur'an suratan kelawan jeneng surat, ka qasidatin kaya dene qasidah. Jadi di dalam diwan ada qasidah. Wa ba'dahu lan ing sebagiane surat, ing bagiane surat ayatan kelawan jeneng ayat, kal baiti kaya dene bait. Bait itu di dalamnya qasidah ada bait, seperti halnya di dalam surat ada ayat. Wa akhiru halan ing akhire kalame wong Arab atau kalame Al-Qur'an, jumlahe Al-Qur'an, wa akhiru halan ing akhire jumlahe Al-Qur'an keseluruhannya fasilatan kelawan jeneng fasilah, ka qafiyatin kaya dene qafiyah. Jadi bagian akhir bait disebut qafiyah, bagian akhir ayat disebut fasilah. Tapi ini khusus, terma khusus yang hanya untuk Al-Qur'an, yang mungkin juga baru menurut orang Arab. Jadi dikala itu belum ada Qur'anan sama dengan diwan, suratan sama dengan qasidah, ayat sama dengan bait, fasilah sama dengan qafiyah. Wa qala lan ngendika sapa Abul Ma'ali, Imam Abul Ma'ali Uzaiz ibn Abdul Maliki al-ma'rufu bi Syaidalatah. Imam Abul Ma'ali Uzaiz bin Abdul Malik
al ma'rufu ingkang dipun kenal bi Syaidalata kelawan aran Imam Asy-Syaidalah. Syaidalah ngutipnya dari Al-Burhan, bisa dilihat di sana fi kitabil burhani ing dalam kitab Al-Burhan. Ngendikan Imam Abdul Ma'ali iklam wasira anallah ing sak temene Gusti Allah sama niku sampun jenengi sapa Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi khamsatin kelawan 5 wa khamsina lan 50 isman napane isman jenengi. Jadi dengan 55 nama sama jenengi sapa Allah, maksudnya jadi badalnya samallahul Qur'ana bi khamsatin wa khamsina isman, itu kemudian badalnya badal jumlah ditegaskan lagi sama sudah menamai wis jenengi sapa Allahu ing Al-Qur'an kitaban kelawan kitab wa mubinan lan kelawan alan mubin. Jadi Al-Qur'an itu disebut kitaban juga disebut mubinan fi qaulihi ing dalam panggendikane Allah Hamim wal kitabil mubin, lan demi kitab al-mubin kang jelasake. Jadi dipisah ini, Alkitab dhewe, al-mubin dhewe, ad-Dukhan 1-2. Kemudian wa Qur'an lan kelawan aran Al-Qur'an, wa karim lan kelawan aran karim. Jadi dhewe-dhewe, Qur'an dhewe, kariman dhewe. Innahu laqur'anun karim, ing dalam ayatipun Allah innahu laqur'anun karim, sak temene iku wahyu terhadap Muhammad itu laqur'anun, teman-teman aran Al-Qur'an, karimun kang iku teman-teman karim. Jadi tidak bisa karena ini sudah hitungan jumlah, jadi tidak saya artikan. Karimun arti dasarnya sesuatu yang mulia, tapi ini sudah nama, sudah paket. Alkitab, kitabun 1, mubinun 2, 3 Qur'anun, 4 karimun. Wa kalaman lan diarani kalam. Hatta yasma'a ing ngutip ing dalem ayat hatta yasma'a kalam Allah, sehingga krungu sapa Musa kalam Allah ing atau Musa atau Rasul Allah, ini fa'ilnya. Ya hatta sehingga yasma'a krungu sapa Rasul Allah kalam Allah ing kalame Gusti Allah. Dadi disebut kalam. Wa nuron lan uga den arani Quran iku wau. Allah menamai Al-Qur'an itu wa nuron kelawan jeneng nur ing dalem qauli Allah wa anzalna ilaikum nuram mubina, wa anzalna menurunkan sapa kita Allah lan para malaikate ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur mubinan ing kang jelasake nur. Nurnya saja yang diambil, mubinan sudah disebut. Wa hudan wa rahmatan lan kelawan aran hudan wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Wa huda wa rahmatul lil mukminin. Jadi Al-Qur'an secara keseluruhan dapat disebut hudan, dapat disebut rahmatan. Dua ini sudah dalam satu ayat, satu redaksi. Wa furqanan la uqdir arani furqan, nazzalal furqana ala abdihi liyakuna ila akhirih. Nazzala sampun menurunkan sapa Allah al-furqana nang al-furqan, pemisah, pembeda ala abdi ngatasi kawulane ingkang asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Furqan satu, wa syifaan lan uga kelawan jeneng syifa, penyembuhan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dalam ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Wa nunazzilu lan sampun menurunkan sapa kita Allah, lan menurunkan sapa kita Allah, terlepas dari konsep nazala dan anzala, pokoknya dipun arteni yang jadi fokusnya adalah sifatnya itu. Wa nunazilan menurunkan sapa kita Allah minal Qur'ani saking Al-Qur'an ma ing barang huwa kang utawi ma syifaun utawi huwa kang utawi ma iku syifaun kesembuhan atau penyembuhan. Al-Isra 82. Wa mau'izatan lan uga kelawan jeneng mau'izah. Jeneng saja yang dimasukkan mau'izatun ya Al-Qur'an itu tidak ada lagi. Qad ja'at teman-teman ing dalam ayat qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, qad ja'at teman-teman wis tumekakum ing sira kabeh mau'izatun apa mau'izah ai Al-Qur'an mir rabbikum saking pangeran sira, wa syifaun syifa sudah disebut. Wah iki goleki ngene angel ngrumuskan sampai 55 dengan tentunya dengan pertimbangan tertentu. Wa syifaun tidak dimasukkan karena sudah disebut tadi. Jadi dua ini tidak berbeda, nama berbeda tapi maksudnya satu, secara tidak langsung ngomong begitu. Mau'izatun apa mau'izah, pepeling nasihat mir rabbikum saking pangeran sira, wa syifaun lan kasembuhan lima maring kaduwe barang fisudure ingkang tetep ing dalam dodo, dan kesembuhan untuk segala yang bergejolak dalam dada. Karena sumbernya penyakit memang itu, mau'izah syifa. Mungkin ini kalau
kalau di bahasanya begini ya hanya seputar penamaan saja. Kalau diteliti satu-satu tidak selesai itu ya. Yunus 57 wa dzikron lan kelawan jaaran dzikir wa mubarakan lan kelawan alan mubarak, dipisah lagi. Jadi kalau dipisah seperti ini berarti mubarakun tidak sebagai sifat, memang nama sudah. Memang sudah jadi nama dalam bab ini. Wa dzikron kelawan aran dzikir, pengingat peringatan, pengingat ya, wa mubarakan lan kelawan jeneng mubarak, sesuatu yang diberkahi. Dalam ayat wahadalan utawi menika Al-Qur'an yaiku zikrun, diarani zikrun, mubarakun nomor loro diarani mubarakun, anzalna ingkang sampun menurunkan sapa kita Allah huteng niku zikrun mubarakun, zikrun dhewe mubarakun dhewe. Nang rumusnone ini yang kalau dalam susunan ya zikrun mubarakun jadi sifatnya zikrun, tapi ketika oleh Imam Abdul Ma'ali ini disebut nama maka harus sendiri-sendiri, zikrun sendiri, mubarakun nggak sendiri, rekaman, Pak. Ngaos. Aku pangku. Enggak ndang mangku kene. Wa aliyan lan kelawan jeneng aliyan ing dalam ayat wa innahu lan sak temene Al-Qur'an fi ummil kitabi ing dalam ummil kitab. Induknya kitab dengan segala tafsirannya nggih. Ladaina ing dalam kersane kita iku la aliyun yakti, teman-teman aliyun, sesuatu yang luhur. Ini juga disebut aliyan. Wa hikmatan mantun ngoten uga dipun uga kelawan jeneng hikmah. Hikmatu balighah ay Al-Qur'an. Secara tidak langsung disebut hikmatun. Ini balighahnya kok tidak disebut. Kok tidak dijadikan jeneng juga. Kalau dari tadi kan konsepnya dzikrun mubarak. Aja banget. Coba banget iki cilik. Yes. Pun. Hikmatum balighatun, hikmah ingkang nemen berbalaghoi. Sangat retoris gitu ya. Yang sampai hikmah yang sangat pol. Al-Qamar ayat 5. Wa hakiman lan kelawan sebutan hakiman. Tilka utawi mengkunu wahyu iku ayatul kitab nggih menika ayat-ayat Alkitab al-hakimi kang penuh dengan hikmah. Hakiman jadi jeneng al-hakimnya karena Alkitab sudah disebut di atas. Wa muhaiminan lan kelawan sebutan muhaiminan. Musaddiqon mestinya masuk dalam ayat musaddiqon lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Musaddiqon hale dadi pembenar lima maring barang, tegese barang maksudnya kitab baina yadaya ingkang tetap sak di hadapan Al-Qur'an, maksudnya sebelum Al-Qur'an. Minal kitabi mane niku dipun jelasake minal kitabi saking Alkitab wa muhaiminan lan hale dadi penguat alaihi ngatasi iku Alkitab. Jadi alaihi ngatasi ma baina yadaya. Jadi muhaiminnya yang diambil namanya Al-Maidah 48. Wasiraton mustaqiman jadi satu. Dan Al-Qur'an itu juga disebut siraton mustaqim, dan tentunya ini ada dasar riwayatnya semua. Gitu ya. Ini ada dasar riwayatnya, tapi di sini langsung disajikan saja oleh Abdul Ma'ali tanpa menyebutkan pertimbangannya apa kok ini diarani Al-Qur'an, tapi yang jelas ada sumbernya. Wasiraton mustaqiman lan kelawan aran siraton mustaqiman dalan kang ajeg. Ing dalam ayat wa anna hadalan sak temene iki sing tak lakoni, iki sing tak yakini, iki sing sembarang wis pokok sing tak tetepi saiki iku sirati dalan ingsun mustaqiman hale ing dalam keadaan ajeg. Nah, mustaqiman ini adalah Al-Qur'an. Dijenengi mustaqim. Wa qayyiman lan kelawan aran qayyiman, sesuatu yang kuat. Apa bedanya dengan muhaimanan? Wah, ruwet itu. Itu harus ndak bisa saya, ndak tahu. Yang jelas ada maksudnya, yang jelas butuh banyak belajar lagi. Tapi yang jelas qayyiman dari kata koma artinya berdiri tegak, tidak roboh. Jadi ajek qayyiman hale ing dalam keadaan ajek hampir sama dengan mustaqiman, liyundhira supaya ngilingno sapa rasul, supaya sapa rasul sing diutus di menika Nabi Muhammad. Al-Kahfi ayat 2.
Wa qaulan wa faslan lan kelawan jeneng qaul lan fasal. Innahu sak temene Al-Qur'an iku la qaulun yakti teman-teman ucapan faslun kang misah antarane sing apik karo sing elek, hampir sama dengan Furqan, tapi jelas berbeda. Karena kalau ikuti teorinya Ibnu Faris ya tidak ada yang sama gitu. Coba banget. La qaulun iku yakti teman-teman apa jenenge sing diarani qaul tenanan ya Al-Qur'an ku ya. Faslun yo pemisah tenanan, pelerai. Iya pemisah. Berfasal-fasal yang mengelompok-kelompokkan yang baik tergolong baik, yang buruk perbuatan buruk digolongkan buruk. Yaitu dua nama, satu disebut al-qaul, dua disebut al-fasl. Wa naba'an aziman lan kelawan jeneng naba'an azim. Kabar yang agung atau hebat, amma tentang apakah ya tasa'aluna do takon sapa wong-wong Arab waktu kuwi zaman Nabi. Anin naba'il azimi tentang kabar al-azimi kang hebat. Nah, ayat Al-Qur'an, maksudnya tentang Al-Qur'an. Wah, gitu. Secara tidak langsung menafsirkan naba'il azim adalah Al-Qur'an. Wa ahsanal hadithi wa mathaniya wa mutasyabihan. 3 nama. Ahsanal hadis, obrolan terbaik, cerita terbaik, wa mathaniya lan hal-hal yang kembar, yang indah. Wa mutasyabihan dan hal-hal yang hampir-hampir mirip. Jadi 3 nama jadi satu. Allahu nazzala ing dalam ayat Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya. Allahu tawi Allah nazzala niku sampun menurunkan sapa Allah ahsanal hadis ing paling apike pitutur. Paling apike cerita pembicaraan. Kitaban rupane kitab mutasyabihan kang hale dadi kitab mutasyabihan kang serupa satu sama lain, mathania kang kembar, ada duanya. Maksudnya di dalam apa namanya, ada yang menafsiri mathania itu ya kembar-kembar itu, dua-dua hidup mati, bahagia susah, derita seneng, pokoknya dua-dua, dunia akhirat, langit bumi, itu mathani. Ya begitulah kira-kira. Jadi pokoknya 3 nama jadi satu dalam satu ayat. Ahsanal hadis, kalau kitab tadi sudah sebutkan mutasyabihan mathani. Az-Zumar 23. Wa tanzilan dan kelawan aran tanzilan. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an la tanzilu rabbil alamin ku yakti hal kang diturunkan dene rabbil alamin, zat kang mengerani kesekabehane alam. Asy-Syu'ara 192. Waruhan lan kelawan aran ruh diarani ruh jiwa spirit. Ruh yang sesungguhnya ya Al-Qur'an itu penggeraknya, seolah-olah begitu. Auhayna wis ngwahyana sapa ingsun Allah lan bolo-balane ilaika maring sira Muhammad ruhan ing ruh min amrina saking perkorone kita. Jadi sudah kami belahkan ruhnya. Ya, di sini secara tidak langsung menafsiri bahwa ruhan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya ruh wa wahyan lan ing aran wahyu. Jadi seolah-olah sejak dulu belum ada terma itu, mungkin ya. Jadi belum ada terma itu. Jadi begitu wahyan lan kerawan aran wahyu. Wahyu ya Al-Qur'an itu. Secara tidak langsung ngomong begitu dalam ayat innama unzirukum bil wahyi. Innama angin pastine unziru ngelingaken atau memperingatkan sapa ingsun Nabi Muhammad kum ing sira kabeh bil wahyi kelawan Al-Qur'an. Secara tidak langsung begitu. Al-Anbiya 48. Wa arabiyan lan kelawan aran arabiyan. Qur'anan arabiyan, jadi arabiyan seolah-olah yang diarani kang bangsa Arab ya Al-Qur'an kuwi. Karena faktanya memang begitu sepertinya. Tidak ada Al-Qur'an hancur peradaban Arab, bahasanya hancur, peradabannya hancur. Ya, karena ada Al-Qur'an sehingga bahasa yang 14 abad yang lalu sampai sekarang bisa terasa sama. Padahal di bahasa Indonesia saja kan tidak ada pedomannya itu. Karena itu ada perubahan-perubahan makna yang sangat singapun nemen kayak perusahaan usaha. Kalau di tahun 84 itu Haji Salim itu nulis di fikih Islam itu bab ini menerangkan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu saya dengarnya udah aneh ya.
Kalau sekarang mungkin bahasanya dan usaha-usaha yang lain. Karena barokahnya Al-Quran ini sampai sekarang kaidah bahasa Arab masih sama gitu. Dan kan tidak ada pakemnya, tidak ada Al-Quran, ya habis sudah. Bahasa klasik sudah tidak bisa kita nikmati 14 abad loh. Karena itu layak Quran disebut Arabian. Quran yang Arabian ya Al-Quran itu sudah. Yusuf ayat 2. Wa basairon lan kelawan aran basiroh. Basiroh yang mata batin. Ya mata batin yang Al-Quran ku. Hadza utawi iki basairu iku pira-pira basiroh. Pira-pira hasil penglihatan mata batin. Tidak ada memang ya Al-Quran itu sudah basair. Ini dalam susunan bahasa Arab aneh. Karena hadza itu mudzakkar, basairu itu dalam kaidah adalah basairu itu dalam kaidah bahasa Arab adalah muannas satu. Karena dia dari kata basiratun muannas lalu dijamak taksirkan menjadi basairu. Nah itu menyalahi sebenarnya. Jadi mestinya ya hadhihi basair. Nah ini mungkin apa yang tersimpan. Kok hadza basairu jadi benar begitu, karena harus kaidah bahasa harus tunduk pada Al-Quran, bukan Qurannya yang tunduk. Al-A'raf 203 basair ini tidak ada lain ya Al-Quran itu. Wa bayanan dan kerawan aran bayan hadza ing dalam ayat hadza utawi menika Al-Quran bayanun untuk penjelasan linasi kadhe para menungso. Ali Imran 183. Hadza utawi iki bayanun maksudnya Al-Qur'an. Wa ilmanan kelawan aran ilman. Saking dalam ayat mimba dimaja akan minal ilm. Mimba dima saking sakwise barang jaka akan nekani apa mah ka ing sira. Mannya itu ditafsirkan dijelaskan minal ilmi saking ilmu. Jadi ayat Al-Qur'an. Jadi yang diarani ilmu itu ya Al-Qur'an itu. Seolah-olah sebelum itu memang bodoh manusia sebelum Quran. Begitu ada Quran jadi terbuka ilmunya. Wa haqqon lan kelawan aran hak. Lan kelawan aran hak. Inna hadza sak temene. Ing dalam ayat inna hadza sak temene iki Al-Qur'an lahua yaiku yakti huwa utawi hadza al-qasasu yaiku diarani qasas al-haqqu kang bener nyoto. Jadi bukan qasasnya yang diambil tapi al-haqqunya. Jadi Al-Qur'an juga dibilang dinamai oleh Al-Quran sendiri dengan sebutan haqqo. Nah, gitu. Ali Imran 62. Wahadian lan kelawan aran hadian, sesuatu yang memberikan petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Ini malah enggak ada kata-katanya ini. Inna hadzal Qur'ana sak temene Quran iki Quran ikilah Al-Quran iku yahdi maringi pituduh apa iki Al-Quran apa hadzal Quran. Al-Isra ayat 9. Ini diambil dari isim fa'ilnya. Jadi yahdi yang punya arti senantiasa karena progresif ilmu mudhari, tapi di sini hadian. Al-Quran juga disebut hadian, ngambilnya di ayat inna hadzal Qur'ana yahdi, diambil dari fi'il. Di sini hadian isim fa'il dan yahdi ini fi'il mudhari. Dianggap sama oleh ulama nahwu. Mungkin dasarnya itu. Wa ajaban dan uga kelawan jeneng ajaban, sesuatu yang ajaib. Qur'annya sudah disebut tadi ajaban menjadi nama tersendiri. Jadi ajaban yang ajaib. Ya Al-Qur'an itu keajaiban apapun di dunia ini seolah tidak ada yang ajaibnya Al-Quran. Mungkin gitu ya. Al-Jin ayat 1. Wa tadhkiratan lan kelawan jeneng tadhkirah wa innahu lan sak temene Al-Quran tadhkiratun iku teman-teman pepiling pengingat. Al-Haqqah 6 lam Al-Haqqah 48 ya. Wal urwatal wuthqa lan kelawan jeneng al-urwah al-wuthqa tali kang kuat nemen kuate. Istamsaka man istamsaka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ya. Teman-teman wis gondeli sapa wong iku mang bil urwatil wuthqa kelawan tali al wuthqa kan men kuate. Ya, urwatil wuthqa ya Al-Qur'an itu. Sama dengan wa'tasimu bihablillah yaitu hablillah itu. Itu sama dengan al urwah al wuthqa. Wasidqan lan kelan jeneng sidqan. Ing dalam ayat wallazi jaa bisidqi wallazi lan wong ya jaa kang gawa sapa alladzi bisidqi kelawan kejujuran. Jadi sidqon itu ya Al-Qur'an itu. Berarti kelawan bisidqi ayat dengan Al-Qur'an.
Ini secara tidak langsung bab ini memang menafsiri. Az-Zumar 233 wa adlan dan kelawan aran al-adlan, sesuatu yang sportif, adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, wa adlanya Al-Qur'an, sidqan juga Al-Qur'an. Jadi sebenarnya Al-Qur'an kabeh. Wa tammat lan wis sampurna kalimatu rabbika apa kalame pangeranmu, napane sidqan kajujurane wa adlan lan sportive, berimbang, sportif, adil. Nah, itu adlan ini ayat Al-Qur'an itu maksudnya. Al-An'am 155 wa amronan kelawan jeneng amron, perkara. Nah, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Dzalika utawi mengkono ayat. Amrullahi yaiku perkarane Allah, anzala kang sampun menurunkan sapa Allahu ing amr ilaikum maring sira kabeh. At-Thalaq ayat 5. Jadi disebut amrullah ya Al-Qur'an itu. Pemunadian lan diarani munadian. Padahal orang ini kalau dia sebab nuzulnya orang, tapi di sini ini adalah Al-Qur'an. Jadi semuanya temanya memang Al-Qur'an. Sami'na wis krungu ing dalam ayat sami'na wis krungu kita jarene wong-wong sing iman munadian ing wong kang nyeluk. Kalau di sini ditafsir Al-Qur'an berarti sesuatu yang memanggil, yunati kang memanggil sapa munadilil imani untuk beriman. Ali Imran 193. Itu berarti munadian ayat Al-Qur'an. Kami sudah mendengarkan Al-Qur'an. Gitu ya. Wa busyra lan uga diarani busyra kabar gembira, wa huda wa busyra hudan tadi sudah, kemudian busyra Al-Baqarah 197 ya, 97. Wa majidan lan uga diarani uga kelawan aran majidan, sesuatu kang mulia, sesuatu yang mulia. Bal balik wa utawi iku wahyu Qur'anun yaiku Al-Qur'an majidun kang mulia. Jadi namanya majid juga Al-Qur'an. Wa zaburun diarani zabur uga. Kalau makna aslinya mungkin ada yang nyebut mazmur. Jadi jika memang maknanya masih berlaku, makna bahasanya berlaku ya, zabur itu dari zabaro yazburu, artinya mencegah atau melarang, menghardik, melempar. Bisa juga berarti menyusun. Tapi kalau melihat konteksnya kayaknya mazmur, mungkin ya isinya karena larangan itu, ada larangan. Kelawan jeneng zabur. Lah pundi sing dimaksud walaqad kata benalan teman-teman sampun nulis sapa kita Allah fi zaburi dalam zabur. Ayat Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Nah, jadi tafsir Al-Qur'an diarani jeneng zabur. Wa basyiran wa nadhiran, kelawan jeneng basyiran wa nadhiran, pembawa kabar gembira dan pembawa kabar ancaman. Kabar menyusahkan, membikin takut. Dalam ayat kitabun yaiku kitab fusilat kang sampun dipun rinci ayatuhu apa pira-pira ayat di kitab yaiku Qur'anan hale Qur'an dadi wacoan Arabian kang bangsa Arab liqaumi ya'lamun kaduwe wong-wong kaum ya'lamuna kang ngerti atau ngalim sapa kaum. Basyiron hale dadi kabar gembira, wa nadhiron lan hale dadi kabar peringatan yang tidak menggembirakan, kebalikannya basyiron. Surat Fussilat 34. Wa azizan lan uga diarani azizan. Azizan dua maknanya, ada yang langka, ada yang perkasa, ada yang mungkin kalau di sini ya kukuh ya begitu. Wa innahu lakitabun aziz, kitabnya sudah azizun. Jadi Quran juga disebut azizun. Fussilat 41. Wa balagon lan uga kelawan aran balagon, sesuatu yang sampai, wis tekan. Kalau mungkin ada istilah bahwa tidak terkatakan karena tidak ditemukan bahasa, Quran tidak selesai gitu. Balagon tersampaikan, balagon. Hadza utawi menika Al-Qur'an balaghun yaiku ya Al-Qur'an kuwi linnasi, hal yang sampai linnasi kadhe menungso tanpa ada agama, menungso kabeh ndak pandang bulu wis kabeh menungso. Ibrahim 52. Wa qasasan dan kawan aran qasason pira-pira kisah. Tadi qasas sudah disebutkan, tapi al-haqnya yang diambil. Inna hadza lahwal qasasul haq. Haknya yang diambil. Kalau di sini sekarang qasasnya. Ahsanal qasasi. Jadi Al-Qasas, Quran disebut piro-piro cerita karena memang cerita, dominannya cerita. Ada yang bilang 75% dan
dan sebagainya lah, pokoknya lebih banyak cerita gitu dalam ayat Ahsanal Qasas surat Yusuf ayat 3. Terus kemudian wasammalan sampun jenengi sapa Allahu ing Al-Qur'an arba'ata asma'in kelawan petang jeneng fi ayatin wahidatin ing dalam ayat wahidatin kang siji inggih menika ayate fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharatin ing dalam pira-pira suhuf mukarramatin kang den mulyakaken marfu'atin kang den luhuraken mutahharatin kang den kultuskan atau yang disucikan abasa wa tawalla 13 dan 14 intaha telas nopo kalamipun Imam Abdul Ma'ali titik wa amma tasmiyatu kitaban fali jam'ihi anwa'al ulumi. Nah, sekarang setelah selesai menyampaikan 55 nama itu bahkan mungkin bisa lebih mungkin bisa lebih nanti diuraikan sama Asyuti lebihnya apa bahkan bisa lebih itu. Nah setelah menguraikan itu kemudian Asyuti menyinggung soal alasan mungkin rasionalisasinya. Fa amma tasmiyatu moko anapun utawi dinamakannya Al-Qur'an kitaban kelawan jeneng kitab fali jam'ihi moko iku krana ngumpulnone Al-Qur'an anwa al-ulumi ing pira-pira maceme ilmu wal qasasi lan pira-pira kisah wal akhbari lan pira-pira kabar ala ablaghi wajhin ing ngatasé paling retorise sisi. Mungkin banyak kitab yang memuat cerita. Injil isinya cerita, tapi tidak ada yang seretoris Al-Qur'an, mungkin begitu. Karena itu dia disebut kitaban, karena maknanya kitaban antara lain bermakna mengumpulkan. Wal kitabulan utawi kang aran kitab lughatan ing dalam makna kamus, lughatan ing dalam makna kamus iku al-jam'u maknane mengumpulkan. Karena itu dia disebut kitab. Wal mubina mestinya itu lan kelawan jeneng al mubina. Nah, penamaan Al-Qur'an dengan kata mubinan atau wal mubinu lan utawi aran mubinu gitu ya bisa boleh saja. Wal mubinu lan utawi aran al mubinu sebutan nama Al-Qur'an yang al mubin itu Quran disebut al mubin iku li annahu krana sak temene Al-Qur'an abana iku wis jelasno apa Al-Qur'an ai maksude jelasno iku adharo mertelakno apa Al-Qur'an al haqqo ing perkara kang hak yang benar minal batili saking perkara kang batil membedakan tegas kan Al-Qur'an kalau membedakan elek ya elek apik ya apik mboten abu-abu ngoten meskipun ada mutasyabih saya kira ada ruang lah sepasti-pastinya mesti ada. Mosok penyair mana yang rela seluruh kata-katanya bisa dipahami orang, mesti dia punya kalaupun itu penyair ya, pasti ada sisi-sisi yang harus tetap menjadi rahasia. Saya kira begitu. Jadi tetap yang bagian dijelaskan ya dijelaskan gitu oleh Al-Qur'an. Wa amal Qur'anu moko anapun utawi aran Al-Qur'an fakhtulifa moko iku den perdebatno fihi apa ing dalem maknane Qur'an. Maksudnya penamaan Al-Qur'an. Fihi apa ing dalem penamaan Al-Qur'an. Penamaan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an masih diperdebatkan. Faqala moko ngendika sapa jamaatun satu komunitas ulama huwa utawi iku Qur'an pemaknaannya ya, diperdebatkan. Dan disebut seperti itu tuh karena apa itu perdebatan masih ya. Faqala moko ngendika sapa jamaatun satu komunitas orang alim jadi kaumun mungkin kalau diteliti lebih dalam seperti yang dilakukan Pedersen atau siapa namanya Rosenthal mungkin akan diketahui ya, apa bedanya kalau bilang jamaatun, jumhurun, kaumun, terus kemudian kola nafarun, terus kemudian ba'duhum. Nah, itu mungkin terma-terma seperti itu akan menarik gitu. Kalau didiskusikan lagi. Saya tidak bisa mendalam ke sana. Jelas pokoknya komunitas ulama yang disebut jamaah gitu. Wa utawi Al-Qur'an iku ismun aran alamun. Jeneng. Wairu mustakin kang ora mustak, tidak merupakan derivasi dari kata lain. Quran ya Quran. Khosun kang khusus bikalamillahi kelawan kalami Allah tok.
Tidak ada yang lain disebut Qur'anun, tidak ada, hanya Al-Qur'an saja. Fahuwa mongko utawi kata Qur'anun iku ghairu mahmuzin, tidak ada hamzahnya. Ghairu mahmuzin, tidak dihamzahkan, ora den hamzahke. Biwabihilan kelawan wawasan ora pakai hamzah, maksudnya Quran. Kayak wong Inggris Quran. Qara'a wabilan kelawan tanpa hamzah niku ibu qara'a sampun maca sapa Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu bacanya wa anzalnal qur'ana. Tidak ada Quran, tidak pakai hamzah. Sapa Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Wa huwa lan utawi qiraah menika marwiyun niku sampun dipun riwayataken Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Riwayate pundi lah niki? Akhraja sampun mentakhrij Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi wal Khatib lam Imam Khatib wa ghairuhu lan lintune Imam Baihaqi lan Khatib anhu saking wa ghairuhu anhu saking Imam Syafi'i annahu ngriwayataken niku annahu ing sak temene Imam Syafi'i kana iku ana sapa Imam Syafi'i yahmizu niku biasa menghamzahkan sapa Imam Syafi'i qara'tu ing lafat qara'tu walayah mizulan boten menghamzahkan sapa Imam Syafi'i Al-Qur'ana ing Qur'an. Jadi Al-Qur'anu bacanya. Al-Qur'an. Ya. Wa yaqulu lan ngendika sapa Imam Syafi'i Al-Qur'an utawi Al-Qur'an ismun yaiku jeneng walaisalan ora ana apa Al-Qur'an bimahmuzin iku den hamzahke. Walam yukhad lan boten dipun pendet apa kata Al-Qur'an min qara'tu saking lafat qara'tu walakinnahu tetapi sak temene Al-Qur'an ismun yaiku jeneng li kitabillahi kadue kitab Allah mislat Taurati hale kaya dene kitab Taurati wal Injilan kitab Injil sama dengan itu. Jadi tidak diambil dari kata apapun, Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Nah, kira-kira begitu yang diriwayatkan dari Imam Asy'uti. Seperti Taurat dan Injil, jadi memang nggak dipisah. Meskipun ada yang mengasalkan Injil dari Najala, ada yang mengasalkan Taurat dari kata waro yang berarti menutup, Injil yang berarti najla, seperti najla sesuatu yang cerdas. Itu tetap tidak bisa, meskipun dihubung-hubungkan bisa. Kalau menggunakan teori yang dipakai oleh Asy-Syafi'i yang telah ditakhrij oleh Baihaqi dan Imam Khatib ini, maka itu tidak dibenarkan. Tetap sing diarani Injil ya Injil, Taurat ya Taurat, wis jenenge ngono. Wis ora usah diasal-asalno gitu. Oke, selanjutnya, perbedaan selanjutnya. Wa qala lan rasmun ngendika kaumun. Sapa satu kaum minhum ingkang setengah saking kaum Al-Asy'ari utawi ingkang asma Imam Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari mungkin ya. Nah, kita cek dulu. Iya. Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Yamani. Iya ini. Abu Musa Al-Asy'ari. Maqalatul Islamin salah satu karyanya. Oh, katanya Abu Musa Al-Asy'ari ini, wa utawi kata Al-Qur'an kuwi mustiku mustakun dipecah atau derivasi min korontu syai'a saking lafat korontu syai'a bi syai'i korontu bandingno atau membersamakan sapa ingsun asyai'a ing sesuatu bi syai'i kelawan sesuatu sing liya idza dhamamta arikalane ngumpulaken sapa sira ahaduhuma ing salah sijine syai' bi syai' ini ilal akhari maring liyane. Jadi maknanya ad-dhammu mengumpulkan karena Al-Qur'an itu kumpulan. Wasumia lan dipun arani opo Al-Qur'an bihi kelawan aran Al-Qur'an alasannya likironi suari krono barenge surat keadaan bersamanya surat wal ayatilan pira-pira ayat wal hurufilan pira-pira huruf fihi ing dalam Al-Qur'an. Ya tetep lah zaman boleh mengkritik, ini alasan spekulatif nu ya ora apa-apa. Wong apa jenenge kaya dene garwa teko tembung sigarane nyawa ya entuk, terserah wis sampean. Ya mungkin bisa. Ya pemaknaannya bagaimana itu monggo kersa, jadi tetap tawaran. Cuma kan karena akademik atau ilmiah mungkin jadi harus ada sandarannya. Iku jare sapa kan.
Dan ternyata ilmu jari itu memang ilmiah, bukan Allah gur jari, enggak, itu memang ilmiah. Dan ini enggak sakar bedimo, sudah sejak dulu ada cara berpikir seperti itu ada yang mengasalkan begitu. Oke, waqala lan ngendika sapa al-farra, jadi dua sudah kita punya. Ada yang mengasalkan dari qira'a dengan arti mengumpulkan, ada yang mengasalkan dari corona. Corona ini jangan-jangan simbol Al-Quran. Corona dari korontu, corona ya keruno. Ada dua berarti sudah dua kau pendapat sudah, jadi dari corona sama qira'a. Artinya mengumpulkan, kalau yang corona membersamakan. Hanya saja yang meskipun asalnya dari qira'a, tetap Imam Syafi'i tidak memahmuzkan, tidak menggunakan hamzah Quran, tidak ada hamzahnya, ditashil mungkin hamzah. Bukan dibuang, kalau dibuang sayang. Oke, wa qala al-Farra lan sampun ngendika al-Farra sapa Imam al-Farra yang juga sering dikutip oleh Pedersen ini. Imam al-Farra ini just ya Abu Zakaria al-Kufi an-Nahwi, ya. Orang ahli nahwu. Ngendikane Imam al-Farra, huwa utawi lafaz Al-Qur'an iku mustaqun, diambil atau merupakan derivasi minal, kata turunan minal qara'ini, saking lafaz al-qara'in. Al-qara'ini jamaknya lafaz qarinah. Kalau bahasa sekarangnya diarani indikator. Indikator itu ya tanda. Ya apa penanda karo petanda itu kan ada bedanya itu kan ya. Jadi saya kira saya mungkin dari situ, dari kata qarinah. Alasannya apa? Li'annal ayati, krana sak temene pira-pira ayat minhu saking Al-Qur'an iku yusaddiqu. Apa be? Iku yusaddiqu benerke apa? Ba'duha sebagian ayat, ba'dun ing sebagian sing liya. Jadi ayat yang satu merupakan indikator dari ayat yang lain. Saya kira bisa dibayangkan ada tafsir Quran bil Quran yang mungkin jadi proyeknya beberapa sarjana Muslim Barat itu ada, saya kemarin baca di Facebook itu The Cross apa itu yang namanya itu. Jadi sebenarnya pengembangan dari tafsir Quran bil Quran, jadi begitu ngeklik satu yang lain terkoneksi itu. Wa yusabbihu lan nyerupani ba'dua apa sebagian ayat Al-Qur'an ba'dun sebagian sing liya. Wa hiya lan utawi keadaan satu membenarkan yang lain, yang satu mirip dengan yang lain, itu disebut qara'inu, piro-piro qarinah, piro-piro indikator. Dan dari situlah Al-Qur'an dinamai. Wa alal qaulaini lan ing atase dua qaul di atas, berdasarkan penjelasan tentang dua qaul di atas. Huwa jare Imam Al-Farra, huwa utawi Al-Qur'an iku bila hamzin aidan, dengan tanpa menggunakan hamzah. Quran kita bacanya aidan hali uga. Wa nunuhu lan utawi nune asliyatun iku diarani nun asli. Jadi tetap dari corona. Dua bacaan itu, kalau dari dua kaul ini, yang pertama mengasalkan dari qiraah, yang kedua mengasalkan dari corona, yang ketiga mengasalkan dari qara'in. Jadi dua kaul tersebut sama-sama tanpa hamzah, dan nunnya dipersepsikan sebagai nun yang asli, bukan nun tambahan seperti dalam wazan fa'lanun. Quran jadi Qur'anun, jadi bukan nun tambahan, itu nun asli. Karena diasalkan dari qara'in dan korona. Mungkin begitu ya. Ya kira-kira begitu. Wa qala Az-Zajjaj wa qala lan ngendika sapa Az-Zajjaj Imam Az-Zajjaj, hadzal qaulu sahwun. Wih, lah iki. Hadzal qaulu tawi qaul menika. Yes, keren lama dulu namanya. Abu Ishaq Al-Baghdadi An-Nahwi. Saya tidak mendiskusikan masanya. Kalau masanya Al-Farra itu abad 200-an ini wafatnya, kalau yang Imam Az-Zajjaj ini 300-an. Jadi generasi berikutnya memang Imam Asy'uti sudah membeberkan, jadi yang orang yang lebih dulu ditaruh yang lebih dulu,
Jadi kemudian diikuti oleh orang-orang yang ulama-ulama yang datang berikutnya. Hadzal qaulu jari Imam Az-Zajjaj, hadzal qaulu tawi qaul menika yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diasalkan dari kata korona dan koroin dan nunnya adalah asli, iku sahwun lendur. Lali ya. Qaul yang ali wasahihu lan utawi sing sahih piye anna tarkal hamzi sak temene buang hamzah fihi ing dalam bacaan Quran iku mimbabit takhfifi iku setengah saking bab takhfif wa naqli harakatil hamzi ila sakini qabla halan merupakan bab mindah harakati hamzah ila sakini maring huruf kang sukun qabla ingkang sadurunge hamzah. Jadi dipindah Quran dipindah Quran jadi itu persoalan bab takhfif bacaan saja atau tashil bahasa yang lainnya aha jamiu kalau dalam lain kalimat. Kalau dalam satu kalimat disebut takhfif. Bukan nun asli, itu tetap nun tambahan itu gitu. Kira-kira enggal-enggalannya begitulah. Tapi yang jelas kita sudah dapat dua pendapat. Nanti akan ditarjih bukan lembaga Muhammadiyah tapi maksudnya akan tetap diunggulkan nanti yang mana yang diunggulkan apakah berasal dari qiraah atau berasal dari korona. Waktalafalan sampun beda pendapat alqailuna sapa wong kang ngucap apa wong kang berkaul bi annahu kelawan sak temene Quran iku mahmuzun dihamzahkan, ada pakai hamzah bacanya. Faqala moko ngendika qaumun. Nah, maksudnya itu ada dua pendapat lagi. Jadi kalau tadi nggak pakai hamzah, kemudian ada yang pakai hamzah, dua-duanya. Nah di sini ada pendapat yang bahwa Quran itu bacanya harus pakai hamzah. Nah yang pakai hamzah pun berbeda pendapat gitu. Wakhtalafalan berbeda pandangan alqailuna sapa wong kang ngucap maksudnya mengatakan bi annahu kelawan sak temene kosakata Al-Qur'an iku mahmuzun bacanya pakai hamzah. Faqala terus ngendika kaumun sapa suatu kaum minhu ingkang setengah saking kaum al-Lihyani sapa Imam al-Lihyani. Wa utawi Al-Qur'an jare Imam al-Lihyani. Wa utawi Al-Qur'an masdarun yaiku masdar li qara'tu kadwi lafat qara'tu, masdarnya lafat qara'tu karujahani, nah seperti tak bilang tadi itu. Jadi qara'a fu'lan ikut wazan fu'lan karujahani kok dene lafat rujahan wal ghufrani lan lafat ghufran. Rujahan itu keunggulan wal ghufran ampunan. Jadi seperti dua kata ini gitu. Sumia den arani opo Al-Qur'an bihi sumia den arani bihi kelawan iku lafat Al-Qur'an Alkitabu opo kitab al-makru'u kang den waca mimbabi tasmiyatil maf'uli bil masdari. Penamaan seperti ini itu mimbabi tasmiyatil maf'uli bil masdari setengah saking bab njenengi maf'ul bil masdari kelawan aran masdar. Maksudnya begini. Kan makruh sesuatu yang dibaca itu adalah bacaan namanya. Jadi lafadznya masdar tapi sebenarnya maknanya maf'ul, maknanya korban, apa bahasanya ya, objek, maknanya objek. Dia bentuk abstrak dari pekerjaan membaca tetapi sesungguhnya adalah objek. Membaca berubah menjadi bacaan. Nah bacaan itu jelas objek gitu. Bacaan tidak ada yang memaknai. Bacaan itu ya objek mesti. Bacaan gitu loh. Bacaan kan isim maf'ul ay makruh, sesuatu yang dibaca. Bacaan maksudnya sesuatu yang dibaca. Jadi mimbabi tasmiyatil maf'ul bil masdar, mungkin majas mursal. Majas mursal dalam bab balaghah. Ada yang bab gini itu lagi menyebut sesuatu yang sudah jadi tapi maksudnya belum jadi. Godhogno wedang ya. Jane duduk wedang sing bener sih, godhoki kudune banyu kayak gitu. Itu masuk majas atau memanggil sebagian tapi yang disebutkan itu yang dimaksud seluruhnya. Mana batang hidungmu ndak kelihatan kemarin kayak gitu. Pentol itu teko kan ndak mungkin jelas sama rombongnya sama orangnya. Sak becak-becake. Mesti kan begitu, itu majas, majas. Ya begitu. Jadi mimbabi tasmiyatil maf'uli bil masdari, ini bab dari majas mursal dalam ilmu balaghah. Wa qala akharunan ngendika sapa akharuna wong liya minhum setengah saking akharun Az-Zajjaj utawi Imam Az-Zajjaj. Wa utawi iku lafat Al-Qur'an wasfun yaiku sifat
ala fu'lan, ala fu'lanun, ala fu'lanin ing atase wazan fu'lan. Kata Qur'anun itu adalah isim sifat yang berwazan fu'lan. Mushtaqun ingkang dipun pendet minal qur'i saking kata qur' bimaknal jam'i kelawan makna al-jam, mengumpulkan. Wa minhu lan setengah saking lafat Qur'an yang bermakna qara'a yang bermakna mengumpulkan, qara'tul ma'a utawi lafat qara'tul ma'a. Qara'tu ngumpulaken sapa ingsun, mengkorok sapa ingsun ngono ae wis. Al-ma'a ing banyu fil haudi ing dalem telaga. Tugas dhisik iya wis. Tugas apa ndang? Tugas tadi jam piro? Jam piro? Jam 6. Durung jam 6 sandang wis. Ya. Wa min hulan setengah saking pemaknaan qor dengan makna mengumpulkan, qara'tul ma'a utawi lafat qara'tul ma'a. Qara'tu mengkorok sapa ingsun, melakukan al-qor sapa ingsun al-ma'a ing banyu fil haudi ing dalem telaga. Ae maksude jamak tu ngumpulaken sapa ingsun ing banyu. Qala Abu Ubaidah. Qala ngendika sapa Abu Ubaidah ta Imam Abu Ubaidah, wa summiya lan den arani apa Al-Qur'an bidzalika kelawan aran Qur'an, li'annahu krana sak temene Al-Qur'an jama'a iku mengumpulkan apa Al-Qur'an aswara ing pira-pira surat, ba'daha ing sebagian surat ila ba'din maring sebagian sing liya. Jadi temanya satu surat masuk dikumpulkan ke dalam tema surat yang lain. Karena itu dia disebut Al-Qur'an. Ya tetaplah sampean mau berpendapat piye oleh al spekulatif kabeh aku ya iso ngarang dhewe ya ndak apa-apa, penting kan paparannya Imam Asyuti gitu loh. Paparannya Imam Asyuti. Mungkin orang Jawa nyapa diarani Quran? Mergo iso ae diotak-atik. Tapi kan yang berdasar paling ndak inilah yang berdasar. Wa qala lan ngendika Ar-Raghib Imam Ar-Rahib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat jelasnya ini. Layu qalu ora den arani likulli jam'in kaduwe saben-saben tindakan pengumpulan Qur'anun apa Al-Qur'an. Jadi tidak semua yang mengumpulkan itu disebut Qur'an. Wala li jam'i kulli kalamin lan uga ora den arani li jam'i kulli kalamin kaduwe ngumpulake sekabehane pira-pira kalam Qur'anun apa Al-Qur'an. Jadi juga bukan sebutan dari mengumpulkan setiap ucapan. Wa innama lan hanya saja sumia diarani apa Qur'anan kelawan alan Qur'an alasane likaunihi krana ana ne Al-Qur'an iku jamaah ngumpulno apa Al-Qur'an samarotil kutubi ing pira-pira wohe buah al-kutubi pira-pira kitab as-salifati kang wis kepungkur al-munazzalati kang wis den turunno. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Karena Al-Qur'an mengumpulkan buahnya, tidak sembarangan mengumpulkan buahnya dikumpulkan. Karena nggak mungkin kalau di kitab dulu itu jadi siji tambah kandel no. Gitu kalau buahnya kan enggak. Pohonnya mungkin besar tapi buahnya kan enggak. Buahnya itu pun yang inti-inti ya, kayaknya begitu. Menurut Ar-Raghib, wakilalan den pun ngendika akan li annahu, alasannya ada yang bilang kenapa disebut Quran li annahu krana sak temene Al-Qur'an jamaah iku wis ngumpulno apa Al-Qur'an anwa al-ulum ing pira-pira maceme ilmu kulihas kabehane. Terus ngoten-ngoten wahaka lan sampun nyeritakan Kutrubun sapa Imam Kutrub. Kutrub yang disebut Kutrub ini adalah Imam apa ini ya? Kutrubun apa Imam Kutrub? Yang disebut Imam Kutrub Muhammad Ibnul Mustanir Abu Ali Al-Basri Al-Mu'tazili An-Nahwi. Jadi Imam Kutrub Al-Mu'tazili Muhammad bin Al-Mustanir pun itu. Halo. Halo. Wah, banyak gangguan ini. Nanti tak dengerin lagi. Untuk sementara sampai sini dulu.
Jadi Imam Qutrub ya, Wahaka Imam Qutrub. Sampai sini dulu. Imam Qutrubun Wahaka Qutrubun. Qaulan wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.